Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Ada 5 materi dari teks prosedur yang akan kita kupas tuntas dalam video ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian teks prosedur. Yang kedua, jenis-jenis teks prosedur. Dan yang ketiga, struktur dari teks prosedur. Yang keempat, contoh teks prosedur. Dan yang kelima, kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, kita lanjut ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pengertian teks prosedur, saya akan bertanya, pernahkah melihat bagian belakang bungkus makanan? Nah, di belakang bungkus makanan tersebut, misalnya mie instan ataupun agar-agar, biasanya tertera saran penyajian atau cara membuat agar-agar tersebut. Jadi ada langkah demi langkah yang harus kita laksanakan atau kita buat supaya agar-agar atau mie instan tadi jadi dengan sempurna. Nah, itulah langkah-langkah tadi yang kita sebut juga dengan prosedur. Lalu, pernahkah melihat seseorang membuat masker? Atau pernah mencoba untuk membuat masker kain misalnya? Nah, dalam membuat masker kain, tentunya ada langkah-langkah atau cara-cara yang harus kita laksanakan tahap demi tahap, langkah demi langkah, supaya masker kain tadi bisa jadi dan digunakan dengan nyaman. Nah, ini juga berhubungan dengan prosedur. Lalu, sudah adakah yang berumur 17 tahun dan pernah membuat KTP di Disduk Capil? Nah, ketika akan membuat KTP, tentunya ada syarat-syarat yang harus dibawa, ada langkah-langkah yang harus dilalui hingga KTP jadi dan berada di tangan kalian. Betul bukan? Nah, itu tadi berhubungan dengan prosedur yang harus kalian lalui. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan belajar dimulai dari pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu jenis teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan suatu hal, langkah demi langkah, tahap demi tahap, secara berurutan sehingga mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Baik, sudah paham ya pengertian dari teks prosedur? Kita akan lanjut ke jenis-jenis teks prosedur. Secara umum, jenis teks prosedur itu ada 3 ya. Yang pertama, teks prosedur cara menggunakan alat. Misalnya, cara menggunakan setrika uap atau cara mengemudikan mobil matic. Jadi ada cara menggunakan alat. Alatnya setrika uap ataupun mobil matic atau misalnya cara menggunakan mesin fotokopi bisa juga. Lalu yang kedua, teks prosedur cara membuat suatu hal. Misalnya cara membuat masker kain ekonomis ataupun cara memasak rendang super lezat. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan atau mengelola sesuatu hal, baik itu kegemaran maupun suatu pekerjaan dan juga kebiasaan hidup. Misalnya, trik belajar cepat sebelum ujian ataupun cara menjadi mekanik yang profesional. Baik, itu tadi adalah jenis-jenis teks prosedur. Sekarang kita akan belajar struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Nah, ketika ditugaskan untuk membuat teks prosedur, maka struktur ini harus ada di teks prosedur yang dibuat.
Struktur tidak boleh terbalik, tidak boleh penegasan ulang terlebih dahulu, atau langkah-langkah terlebih dahulu, baru penegasan ulang yang terakhir tujuan. Tidak boleh seperti itu ya, struktur harus urut. Baik, kita jelaskan struktur tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang tadi ya. Yang pertama tujuan. Menulis tujuan maksudnya adalah menuliskan pengantar atau pembukaan tentang topik yang akan dijelaskan. Nah, nanti kita masuk ke contoh ya. Lalu yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah ini pada teks prosedur berisi rincian petunjuk yang harus dilakukan atau yang harus dilalui supaya mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang dalam teks prosedur berisi harapan atau manfaat jika para pembaca teks prosedur tersebut sudah melakukan tahapan-tahapan yang dijelaskan sebelumnya di bagian langkah-langkah ya. Baik, kita akan masuk ke contohnya. Contoh teks prosedur kiat menata rambut pendek. Nah, yang berwarna merah ini adalah tujuan ya. Jadi apabila kita bahas ke strukturnya, maka yang berwarna merah ini adalah tujuan. Struktur yaitu tujuan. Gaya rambut pendek kini mulai menjadi tren. Meski terlihat sederhana, gaya rambut pendek juga memerlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi di bagian tujuan dijelaskan pembukaannya gaya rambut pendek itu seperti apa sih? Apa sih gaya rambut pendek ini? Nah, seperti itu. Kenapa sih dengan rambut pendek? Nah, itu di bagian tujuan ya, bisa berisi pembukaan. Lalu, yang berwarna ungu ini adalah langkah-langkah. Ditandai dengan apa? Ada penomorannya. Ada juga nanti yang disebut konjungsi kronologisnya. Pertama, kedua, ketiga, nah lalu dijelaskan poin per poin. Ini adalah contoh dari sebuah langkah-langkah di dalam teks prosedur. Kita baca ya. Yang pertama, keringkan secara pelan. Banyak orang mengeringkan rambut pendek dengan cara mengacak-acak dengan handuk agar cepat kering. Padahal cara tersebut menyebabkan rambut pendek mudah patah. Jadi, keringkanlah secara perlahan sambil dipijat perlahan. Yang kedua, gunakan produk styling. Gunakan produk perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu jika melakukan blow. Pastikan dimulai dari akar rambut terlebih dahulu dan gunakan sisir yang nyaman dipakai. Baik, yang ungu ini tadi adalah langkah-langkah apabila kita ingin menata rambut pendek. Ya, lalu yang terakhir, jika semua cara Anda patuhi, maka Anda akan mendapatkan rambut pendek yang sehat dan indah dipandang mata. Nah, yang tulisan berwarna hijau ini adalah penegasan ulang. Jadi, ditegaskan kembali apabila langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya dipatuhi dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, maka pembaca akan mendapatkan rambut pendek yang sehat dan indah dipandang mata. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh teks prosedur. Baik, selanjutnya kita akan belajar kaidah kebahasaan teks prosedur. Di sini yang pertama adalah penggunaan kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Biasanya ditandai dengan akhiran i, kan, dan lah. Contohnya, cucilah. Misalkan, cucilah terlebih dahulu daging yang akan dimasak. Misalkan seperti itu. Maka itu termasuk kata kerja imperatif, cucilah.
Kupaslah terlebih dahulu. Nah, itu kan merupakan kata kerja perintah. Dan diakhiri dengan lah ya, sesuai dengan tanda dari kata kerja imperatif, yaitu diakhiri dengan akhiran lah. Lalu bersihkan, pisahkan antara bumbu halus dengan bumbu yang akan diiris, misalkan seperti itu. Dan ini sesuai dengan tanda dari kata kerja perintah atau kata kerja imperatif, yaitu akhiran kan, bersihkan, pisahkan. Nah, lalu yang terakhir ada ditandai dengan akhiran i ya, kata kerja perintah atau kata kerja imperatif ini. Contohnya cintai, sayangi. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, jadi di dalam sebuah teks prosedur ada penggunaan konjungsi kronologis. Konjungsi itu adalah kata penghubung dan kronologis adalah urutan ya, kronologi. Jadi urutannya. Jadi contohnya kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan ini biasanya berada di penjelasan langkah-langkah ya. Di bagian langkah-langkah biasanya diawali dengan konjungsi kronologis. Lalu yang terakhir, ada penggunaan kata-kata teknis. Kata teknis adalah kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Dan apabila kita merujuk pada teks prosedur, maka ini biasanya kata teknis sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya tadi, kita menuliskan teks prosedur tentang gaya rambut. Maka akan kita temukan istilah-istilah tentang gaya rambut juga. Misalkan bob, hair drying tadi ya, hair blow, serum, nah seperti itu. Jadi masih ada kaitannya istilah teknis ini dengan topik yang dibahas atau yang ditulis. Baik ya, itu tadi adalah materi pembelajaran tentang teks prosedur. Nah baiklah. Selesai sudah materi kita tentang teks prosedur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.